Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hambanya yang paling sempurna, yaitu manusia, dengan dilengkapi alat-alat untuk mendukung memenuhi kebutuhannya, yang diantaranya adalah nafsu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 53, Innan nafsa la'amaratum bisu illa marrahima rabbi. Bahwa nafsu itu cenderungnya mengajak manusia kepada hal-hal yang negatif atau maksiat, kecuali nafsu yang mendapat hidayah Allah atau rahmat dari Allah, yang bisa mengendalikan hingga hamba tersebut tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Apabila tidak mampu menjaga nafsu itu dengan hidayah Allah, maka akibatnya seperti yang kami jelaskan berikut ini. Akibat mengikuti hawa nafsu. 1. Menghalalkan cara apapun. Contoh, membeli jabatan dengan suap, perbuatan dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi 'alar rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Ahmad. 2. Tidak memiliki teman yang tulus. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak memiliki teman atau seseorang yang tulus sebagaimana ia memperlakukan hal tersebut pada orang-orang di sekitarnya. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagaimana sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf 67. 3. Sering merasa gelisah. Mengikuti hawa nafsu ialah tidak memiliki ketenangan dalam hatinya. Orang tersebut akan selalu memiliki hati yang gelisah karena menuruti hawa nafsu ialah tindakan yang tidak ada habisnya. Innama akhafu alaikum itsnatain, tulal amal wattiba al-hawa. Ali berkata, sungguh aku khawatir kepadamu dua hal, yaitu tinggi angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah. 4. Dekat dengan azab Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu secara langsung tidak mengikuti perintah Allah. Hal itu mendekatkan pada azab Allah di akhirat kelak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dari menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surat
An-Nazi'at 40:41. 5. Jauh dari pemeliharaan Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran Surat Al-Furqan 4:3. 6. Tidak memiliki iman. Mengikuti hawa nafsu tandanya bukan orang yang beriman. Orang tersebut hanya menginginkan kebahagiaan dunia dan tidak percaya pada Allah serta kehidupan di akhirat. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya. Quran Surat Toha 16. 7. Tidak memiliki penolong. Orang yang mengikuti nafsu jauh dari petunjuk Allah dan tidak memiliki penolong di hari akhir nanti. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adallallah wa ma lahu min nasyirin. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Ar-Rum 29. 8. Menyimpang dari kebenaran. Iyakun ghaniyan au fakiram fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Nisa 135. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui, agar manusia itu jangan banyak memiliki waktu yang kosong, sehingga dengan waktu yang kosong itu akan menggugah atau membangkitkan nafsu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka isilah kekosongan itu dengan kegiatan yang positif, diantaranya dengan rajin membaca Al-Quran, mempelajari ajaran-ajaran agama, bekerja dengan baik, dan lain sebagainya. Dengan kita mengetahui akibat-akibat mengikuti hawa nafsu, maka kita akan selamat dari kesesatan insya Allah. Untuk akibat berikutnya yang bisa kita sampaikan seperti berikut. 9. Mendewakan duniawi. Bahaya hawa nafsu dalam Islam akan menjadikan seseorang mementingkan dunia di atas segalanya. Misalnya ialah seseorang yang mengejar nafsu dalam hubungannya dengan wanita dan uang. Fa'amma man tagha wa athara hayatad dunya
fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 37 hingga 41. 10. Berada di jalan sesat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi wa isyawatan famay yahdihi min ba'dillahi afala tadzakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Al-Jathiyah 23:11. Timbul sikap rakus. Contohnya ialah mengejar hawa nafsu karena ingin menjadi pejabat. Dia akan rakus dalam mengejar hal tersebut, padahal kemungkinan belum memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup dalam mengemban tanggung jawabnya. Yakbaru ba'nu Adama wa yakbaru ma'ahu ithnani hubbul mal wa tul umur. Anak Adam atau manusia semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal, cinta harta dan panjang umur atau angan-angan. Hadis riwayat Bukhari. 12. Jauh dari petunjuk Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu sama seperti orang-orang terdahulu yang sesat karena tidak mengikuti petunjuk dari para nabi. Orang tersebut tidak mengetahui apa yang benar dan salah, apa yang menjauhkan dari neraka dan apa yang mendekatkan ke surga. La tahlu fi dinikum ghairul haqq wa la tattabi'ul ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiraw wa dallu an sawa'is sabil. Janganlah kamu melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang sesat terdahulu. Mereka telah menyesatkan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah 77. 13. Mudah putus asa. Bahaya mengikuti hawa nafsu dalam Islam ialah menjadi orang yang mudah putus asa, sebab orang tersebut tidak percaya akan nikmat dan takdir Allah. Wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Yusuf 8:7. 14. Selalu menyalahkan nasib. Jika terkena suatu musibah atau tidak mendapat keinginan sesuai hawa nafsunya,
ia akan langsung menyalahkan Allah dan nasib yang diterimanya. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun 11. 15. Tidak akan mampu memahami agama. Orang yang mengikuti hawa nafsu menjadi lalai akan kehidupan di akhirat. Yang ada dalam prioritasnya hanyalah urusan duniawi. Segala urusan, tindakan, dan angan-angannya hanya karena niat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, sehingga menjadi tertutup hatinya dan tidak mampu memahami agama. Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indik qalu lil ladzina utul ilm madza qala anifa ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada yang mendengar perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah. Al-Quran Surat Muhammad ayat 16. 16. Tidak pernah bersyukur. Pengikut hawa nafsu tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ia akan selalu berharap mendapat lebih dan lebih. Selalu iri dengan orang yang berada di atasnya. Dan selalu gundah hatinya karena tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberi untuknya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan ditambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim 7. 17. Tidak percaya syariat Al-Quran. Pengikut nafsu tidak percaya dan tidak mengikuti syariat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Padahal syariat tersebut yang akan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan ridho Allah. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya, kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Quran Surat Al-Mu'minun 71. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan penjelasan tentang akibat mengikuti hawa nafsu. Semoga kita diberi kemudahan dalam mengendalikan hawa nafsu kita sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya,
Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.